Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sebelum kita mengaji, ada Pak Ustadz yang mau sampaikan kepada anakku semuanya mengikuti kelas B. Ini mengenai sejarah yang saat ini sedang ramai diberita. Apa? Sejarah Piala Dunia. Ya. Sejarah Piala Dunia di mana? Qatar. Argentina juara. Ya, di Qatar. Kemudian siapa yang juara? Argentina. Juga yang menunjukkan bukan dianggap tim kuat tapi masuk ke 4 besar. Maroko. Wah, itu kan nggak dianggap tim andalan, bisa masuk 4 besar. Nah, ini waktu cerita sejarah Piala Dunia Qatar, Maroko, Indonesia. Apa hubungannya dengan Indonesia? Ya. Pertama, jadi Piala Dunia di Qatar ini, kalau saya tidak salah ingat, waktu pembukaan itu dibuka oleh seorang anak pemuda ya. Siapa namanya itu? Oh. Gani apa siapa? Gani. Ini siapa? Kati. Kurang tahu. Nah, itu waktu itu pembukaannya itu dia itu membacakan sebuah ayat Quran. Ayat Quran itu surat Al-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Biasa buat kira kita. Ya ayyuhan nasu inna. Teruskan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Terus inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu ayat yang untuk pembukaan ketika Piala Dunia di Qatar. Ayat itu adalah surat Al-Hujurat ya, yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno ketika dalam sidang PBB 30 September tahun 1960 mengguncang dunia itu. Dan waktu itu Pak Karno selain mengumandangkan ayat Quran juga mengumandangkan Pancasila dalam sidang PBB, bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik menurut Bung Karno waktu itu di hadapan para pemimpin dunia. Kok sama ketika Qatar pembukaan kemarin yang dikutip adalah ayat itu, surat Al-Hujurat. Tuh. Nah, kemudian juga di Qatar ini ya, kalau kita lihat banyak berkumandang selain ramainya situasi suasana Piala Dunia ya, ada ketegangan si menang kalah dan sebagainya. Juga di Qatar ini menarik ya, apa, banyak suara-suara azan berkumandang dan disiarkan, banyak pembacaan ayat-ayat Quran. Ini menarik ini ya. Tapi juga toleransi, walaupun berbeda agama tetap dihormati. Ini bagus. Itulah agama Islam ya, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kamu beda agama terus mudah, tetap menghormati. Itu satu. Dua ya tadi ya. Berikutnya lagi, tim mengejutkan ya, tim dianggap biasa bisa hampir saja naik ke puncak, iya kan? Maroko hampir saja itu ya jadi juara ya, juara 3 ya. Nah, Maroko ini bukan tim yang andalan, itu mengejutkan. Lalu apa rahasianya? Opo pelatihnya? Opo pemainnya hebat-hebat? Ya, ini banyak analisa termasuk di antaranya memang latihannya disiplin
semangat, kerja keras, pelatihnya bagus, anak didiknya juga betul-betul latihan semangat. Kemudian di balik itu ternyata di situ ada seorang ibu yang mendoakan anaknya. Jadi benarlah sabda ya Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil rumah, di surga di telapak kaki. Ridho orang tua, ridho Gusti. Ketika ibunya ridho ya Gusti Allah ridho. Wah, main koyo yo punya kekuatan yang luar biasa ketika mendapat berkat doa seorang ibu. Dan pemain ini juga sangat menghormati ibunya. Ini pendidikan ini. Di dalam sepak bola dunia ada pendidikan yang bisa disimak oleh seluruh dunia. Kemudian di Maroko itu sebelum bertanding para pemain ini terus para kru membaca sholawat dulu di ruangan sebelum masuk ke arena pertandingan. Ya, pernah pasti menyaksikan itu membaca sholawat Fatih. Tuh, terus pendukungnya di negara Marokonya pasti menyaksikan membaca sholawat Tikbil. Maroko ini di dalamnya ini terlihat adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini mendapat berkah. Jadi main itu saya udah main gak mau dong, tak sholawatan dia. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin Fatih dan seterusnya berdoa mohon berkah syafaat Nabi Muhammad. Yo hebat itu. Pendukungnya sorak-soraknya tidak hanya menyanyi tok, tapi mau sholawat kalau kandung Nabi ditujukan pada Muhammad, berkah itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Indonesia? Kemarin kenapa Pak Ustadz ya sangat bangga dengan Indonesia? Maroko dengan Indonesia itu ada hubungan baik, ya. Sekitar tahun 1960 Bung Karno pernah berkunjung ke Maroko. Nah, karena berhubungan baik, ya, kemudian oleh pimpinan Maroko waktu itu, Raja Presiden Pak lupa Muhammad siapa namanya, Bung Karno itu saking dihormatinya sampai-sampai di Maroko ada jalan namanya Jalan Soekarno, Ru Soekarno, Ru itu jalan. Jalan Soekarno ada di sana, sangat menghormati Bung Karno, jasa-jasa Bung Karno. Nah di Jakarta Bung Karno timbal balik. Juga di Jakarta ada jalan namanya Casablanca. Itu sebuah nama tempat di Maroko. Jadi neng Maroko ono jalan namanya Jalan Soekarno. Hebat ya. Putra Indonesia ya dibanggakan, dihormati di sana sampai dibuat nama jalan. Jalan Soekarno. Membanggakan enggak? Membanggakan orang Indonesia ya. Banyak lagi ya. Kemudian orang Indonesia terus mau ke Maroko itu juga mudah karena ada hubungan baik antara Indonesia dengan Maroko. Nah, belum lama juga ketika di Jombang di pesantren Majma' Al-Bahrain Gubernur Muhammad Siddiqiyah Losari proses Jombang itu beberapa waktu yang lalu ya, sekitar mungkin lupa sebulan atau 2 bulan yang lalu sebelum pertandingan Piala Dunia itu di pesantren Pak Yai mimpin peletakan batu pertama Masjid Raya Fathan Mubin. Di situ Pak Yai mau itu ya bahwa Pak Yai berkisah ya abad ini adalah abad kebangkitan tasawuf. Ya, kalau melihat itu di Qatar ya banyak kumandang suara azan ya, hadis-hadis Nabi banyak dibacakan, ayat-ayat Quran banyak dibacakan ya, dunia menyaksikan ya, menerima tidak apa-apa dan juga toleransi bagus itu. Terus Pak Yai itu dari sisi ibu jalur itu masih keturunan ke-14 dari Sunan Ampel. Pak Yai dari sisi ibu masih keturunan ke-14 dari Sunan. Dari jalur abahnya Pak Yai masih ada silsilah sampai Maroko.
Nah, ini yang patut kita tahu ya. Ini merupakan satu keberadaan semuanya. Qatar, Maroko, Indonesia, ya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ada nilai-nilai pendidikan yang perlu kita ambil. Ada nilai-nilai pendidikan yang perlu kita pelajari. Kita ambil api semangatnya, kita ambil nilai-nilai positif. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.